Hello guys, it's me Alin again and welcome to my video. Nah, di video kali ini kita bakal bahas hal-hal apa saja yang nggak bisa dikontrol oleh cewek. Nah, kalian pasti pengen tahu kan sebagai cowok apa saja, dan kalian sebagai cewek pasti kalian juga realize bahwa hal ini nggak bisa kalian kontrol secara emosional kalian ataupun melalui pikiran kalian. Yang pertama, cewek itu nggak bisa banget ngontrol kapan dia harus nangis, kapan dia harus memberhentikan air mata yang jatuh itu sendiri. Entah kita merasakan senang, entah kita merasakan sedih, kecewa, atau apapun itu, ketika air mata kita ingin turun secara tidak langsung, kita nggak akan pernah bisa mengontrol hal itu. Mungkin kita bisa kayak menahannya sedikit demi sedikit, tapi tetap aja dia bakal turun. Yang kedua, cewek itu gak bisa banget kalau harus ngontrol cemburu. Jadi cewek itu adalah makhluk yang sangat pecemburu, asal kalian tahu. Dan cewek itu, dia itu sangat 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 mudah sekali cemburu kepada suatu hal yang pada dasarnya itu milik dia, tetapi diaku oleh orang lain, tetapi dianggap oleh orang lain, ataupun sesuatu yang seharusnya dia dapat, dia nggak bisa dapetin. Contoh, kalau semisal ibu punya dua anak, anak yang pertama dimanja, anak yang kedua enggak. Secara tidak langsung anak kedua akan cemburu kepada anak yang pertama. Dan itu nggak bisa dikontrol. Dan itu akan otomatis berlangsung gitu aja. Dan cemburu ini sangat-sangat kelihatan. Cewek itu kalau cemburu, dia sangat-sangat apa ya, kayak kelihatan banget dia itu cemburu. Kelihatan banget kalau dia itu sedang nggak suka dengan hal itu. Meskipun kita sebagai cewek berusaha kayak, ya udahlah, aku nggak cemburu kok. But kalian sebagai cowok pun pasti kalian juga merasakan, nih anak nggak suka, nih anak cemburu. Pasti kalian juga merasakan. Dan yang ketiga, makan. Kita sebagai para cewek, kita sangat suka makan. Ada juga beberapa cewek suka makan tapi badannya tetap kurus seperti aku. Dan untuk kali ini, untuk makan kita sih nggak bisa mengontrol karena apa? Satu, kalau memang kita sukanya makan seblak, entah kalian kasih makan bakso, juga nggak terlalu berselera mereka untuk makannya. Kalau semisal mereka sukanya makan sushi, kalian ngajaknya makan barbecue atau all you can eat yang temanya itu seafood yang bukan sushi, mereka juga bakal makannya seapa adanya aja, sekadarnya aja gitu. Dan mereka sangat pilih-pilih dengan makanan. Contoh, banyak banget cowok-cowok yang nggak suka dengan rasa matcha. Tetapi kita para cewek, kita sangat 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 menyukai rasa matcha dan we love it. Yang keempat, perasaan. Kita sebagai cewek, kita nggak bisa namanya membendung perasaan kita. Entah kita itu menyukai siapa, entah kita benci dengan siapa, kita nggak bisa mengontrol hal itu. Contoh, kalau kita dalam suatu pekerjaan, kita ada di lokasi kerja. Kalau kita nggak suka dengan rekan kerja kita, secara tidak langsung itu bakal kelihatan banget. Mungkin dari komunikasinya kurang lancar, mungkin dari kinerjanya jadi nggak begitu optimal, dan kadang dalam suatu pekerjaan itu mereka nggak ngomong sama sekali, bahkan dia juga nggak lirik-lirikan atau apapun itu. Dan kadang kita juga bisa menemukan teman kerja yang sefrekuensi, itu tandanya kita menyukai orang yang bekerja dengan kita pada saat itu. Dan hal itu sangatlah kelihatan, dan kita sebagai cewek, kita benar-benar nggak bisa mengontrol itu yang namanya nggak suka, itu yang namanya perasaan. Dan yang selanjutnya adalah banyak banget cowok-cowok di sana berpikir, kamu itu ngapain sih? Kamu itu lo mikirin apa? Nah, apakah itu? Ya, cewek itu adalah makhluk yang sangat overthinking banget. Dan kita para cewek nggak bisa ngatur itu semua. Ngatur untuk kita nggak overthinking dengan apa yang kita sedang pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam otak kita. Kita itu nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita itu nggak bisa sehari tanpa overthinking.
Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah kehidupan ke depan kita, entah itu masalah, ekonomi kita, entah itu masalah handphone kita yang rusak, entah itu masalah, "Oh ya, di rumahku tadi masih belum tak sapu." Itu pun kita masih berpikir, apalagi kita lagi keluar gitu ya. Kita lagi keluar di luar rumah dan kita keinget, tiba-tiba hujan, oh my god, jemuranku belum belum tak ambil dan sekarang hujan. Secara tidak langsung kita itu selama di tempat itu, pikiran kita tuh ada di sini, di jemuran ini tadi. Dan itulah cewek, kita nggak pernah bisa mengontrol namanya overthinking kita dan apa yang kita pikirkan. Apalagi di tengah malam kalau kita nggak bisa tidur, dan banyak banget cewek-cewek yang penyakitnya itu insomnia alias nggak bisa tidur. Ya, penyebabnya karena mereka kebanyakan berpikir dan otak mereka ini nggak bisa berhenti. Mereka selalu saja memikirkan hal-hal yang mungkin kalian bagi para cowok-cowok bilang hal itu nggak berguna, hal itu nggak penting, tapi bagi kita, entah kalian ngomong A, B, C, D, E, itu nggak bisa kita terima. Itu masuk di sini dan keluar di sini. Kalau kalian memberi kita saran seperti itu, saya yakin saran itu nggak bakal berfungsi buat kita para cewek-cewek. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir, kita itu sebagai cewek nggak bisa mengatur styling kita. Dalam artian mengatur styling itu seperti apa? Kita itu kalau semisal nggak usah kita deh. Kalian sendiri atau aku sendiri atau ya siapalah itu memiliki style yang berbeda-beda. Kadang kita ketemu dengan orang atau cewek yang stylenya itu tomboy, tapi dia itu cantik. Kadang kita bisa bilang, kamu itu sebenarnya cantik, tapi dandanan kamu kayak cowok. Dan kadang kita ketemu dengan seseorang yang dia itu eh, agak gendut atau dia itu terlalu kurus kayak aku. Mereka selalu bilang, kamu kalau pakai kayak gini, kamu akan kelihatan lebih cantik deh. Coba kalau rambut kamu setiap hari di curly, itu pasti bikin kamu kelihatan lebih berisi. Atau coba kamu pakai baju yang tipenya itu garis-garis yang memanjang, biar kalian kelihatan lebih lebih kurus. Nggak bisa guys, nggak bisa. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari kita bakal mengikuti hal itu. Kalau kita mau. Tapi secara tidak langsung kita bakal balik ke hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Dan itu nggak bisa kita rubah. Mungkin bisa kita rubah, tetapi jika orang itu mau. Kalau orang itu nggak mau, juga tetap nggak bakal bisa berubah. Karena styling itu menunjukkan karakter kita, menunjukkan kita itu seperti apa. Dan secara tidak langsung kepribadian kita itu seperti apa bisa kita cerminkan melalui styling kita. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian dan jangan lupa share, like, and subscribe. Dadah!